Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori befavoristik dari teori pembelajaran. Pengertian dari teori befavoristik adalah perhatian pada perilaku, bukan pikiran, dan mempelajari perilaku melalui pengamatan dan pengalaman praktis. Lanjut, mengenai pengenalan befavoristik. Yang pertama, Ivan Pavlov, salah satu tokoh penting dalam teori befavoristik. Beliau mengemukakan bahwa perilaku seseorang bisa diubah dengan rangsang atau stimulus tertentu. Yang kedua, B.F. Skinner, pemikir dan psikolog Amerika yang memperkenalkan konsep penguatan, yaitu cara memberikan hukuman atau hadiah terhadap perilaku seseorang supaya perilaku tersebut bisa diperkuat atau diubah. Yang ketiga, teori befavoristik dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, teori befavoristik mengajarkan bahwa perilaku siswa dapat dirubah melalui penguatan dan pembelajaran melalui rangsang untuk meningkatkan keberhasilan belajar. Yang keempat, aplikasi teori befavoristik dalam pendidikan. Teori befavoristik dapat digunakan dalam pendidikan untuk membentuk perilaku yang diinginkan, meningkatkan motivasi, dan memperoleh keberhasilan belajar yang lebih baik. Nah, kalian tahu nggak sih asal-usul dan konsep teori dasar befavoristik? Di sini kita bahas asal-usul dan konsep teori befavoristik. Yang pertama ada di Rusia. Awal teori befavoristik bersumber dari penelitian Ivan Pavlov di Rusia pada abad ke-19. Pavlov mempelajari pengaruh stimulus terhadap perilaku hewan dan manusia. Yang kedua di Amerika, B.F. Skinner memperluas teori Pavlov dan menjelaskan konsep penguatan atau reinforcement yang memungkinkan perubahan perilaku manusia melalui lingkungan yang diatur dengan tepat. Yang ketiga, konsep dasar. Teori befavoristik mengemukakan bahwa setiap perilaku seseorang bisa diubah melalui penguatan atau hukuman. Materi yang ketiga ada kritik terhadap teori befavoristik. Yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor batin. Teori befavoristik hanya mempertimbangkan aspek psikologis yang terlihat dan mengabaikan faktor batin atau ketidaktahuan individu. Sedangkan bidang psikolog, ahli psikolog mengkritik teori befavoristik sebagai terlalu sederhana dan mengabaikan pentingnya pemikiran, perasaan, dan motivasi individu. Yang ketiga, menjadi kontroversi di berbagai negara. Beberapa negara menolak teori befavoristik karena menganggapnya tidak cocok dalam konteks pendidikan. Lanjut materi yang keempat ada perkembangan terkini dalam teori befavoristik. Yang pertama, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti video game dan aplikasi pendidikan intuitif dapat meningkatkan efektivitas dari penerapan teori befavoristik. Yang kedua, neuration. Neuration dapat membantu dalam mempelajari fungsi otak dan memberikan wawasan tentang bagaimana perilaku dipelajari dan berubah. Yang ketiga, multikulturalisme. Beberapa ahli pendidikan menggunakan pendekatan teori befavoristik dalam rangka mengembangkan model intervensi yang berfokus pada individualitas, sensitivitas budaya, dan keadilan sosial. Nah, di materi yang kelima ada kesimpulan dan implikasi teori befavoristik dalam praktik pendidikan. Pertama, proses pembelajaran efektif. Penggunaan teknik pengukuhan di kelas dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, pendidikan kecakapan hidup. Teori befavoristik dapat membantu siswa untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, penerapan dalam dunia kerja. Penerapan pendekatan teori befavoristik dapat membantu dalam pengembangan karyawan. Pesan penting dari materi tadi adalah pengalaman membuat kita belajar dan pendekatan befavoristik menekankan pada pengalaman yang diatur secara cermat dan konstan untuk memperkuat dan merubah perilaku kita. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.